Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi kita tahu persis dengan suratnya, dan dipastikan kita menghafal surat ini dan memahami surat ini, di mana Allah memulai dengan mengatakan, sesungguhnya kamu telah mendapatkan nikmat yang banyak. Di Al-Kautsar itu Bapak Ibu, nama lain dari nama telaga untuk Rasulullah nanti di surga. Dan juga ini gambaran bagi siapapun orangnya, walaupun ayat ini ditujukan kepada Rasul mulia, tapi juga tertuju kepada kita, bahwa kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat yang banyak. Ini harus kita sadari betul Bapak Ibu, karena apapun posisi kita, apakah kita orang terkaya di dunia, orang terkaya yang telah mendapatkan nikmat yang banyak, apakah kita orang termiskin di dunia, orang termiskin di dunia yang telah mendapatkan nikmat yang banyak. Dan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu akan kita bertanggungjawab. Maka jangan pernah ada kita tidak mensyukuri nikmat. Nikmat yang ada di tangan kita yang kita anggap sedikit, yang kita menganggap kita orang termiskin di dunia, atau orang yang paling banyak penyakitnya di dunia. Posisi itu saja Bapak Ibu belum tentu sanggup kita bertanggungjawab Bapak Ibu. Apalagi kalau ditambah lagi posisi sekarang, itu belum tentu kita mampu mempertanggungjawabkan. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan untuk orang yang telah mendapatkan nikmat, berarti untuk siapa saja Bapak Ibu, maka dia disuruh oleh Allah, fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhan. Maka kalau ada orang yang tidak sholat, sudah pasti kufur nikmat. Untuk orang yang tidak serius sholatnya, sudah pasti kufur nikmat. Karena salah satu tanda orang yang bersyukur nikmat adalah orang yang sholat. Jadi masalah salat di Bapak Ibu, masalah yang sangat serius. Karena Allah juga menginformasikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Dan salat salah satu bentuk ibadah, dan ini kunci ibadah yang paling utama. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat Bapak Ibu, mohon maaf, dia sudah lari dari kemanusiaannya. Tidak manusianya itu kan. Karena tidak aku ciptakan jin dan manusia, jadi Allah mengisian. Tidak dijadian jin itu doh, tidak dijadian manusia itu doh untuk beribadah. Jadi kalau tidak beribadah hanya apa? Siapa nama itu Bu? Itu tidak manusia gitu kan. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 179 Bapak Ibu. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Inilah jin dan manusia yang tidak menggunakan fungsinya ketika berada di dunia. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, kalau ada orang, sering kami katakan, kalau ada orang yang sholat Bapak Ibu, itu belum istimewa Bapak Ibu. Kenapa orang yang sholat tidak istimewa? Iya, karena itu standar dia sebagai manusia, ya sholat gitu. Kapan dia istimewa? Kalau ditambahnya mungkin salat tahajudnya, ditambahnya duhanya, berjemaah di awal waktu di masjid, ditambahnya infaknya, ditambah silaturahminya, baru istimewanya. Tapi kalau hanya salat standarnya Bapak Ibu, itu belum hebat lagi Bapak Ibu. Apalagi tidak sholat Bapak Ibu.
Karena orang yang sholat pun mendapat neraka awet. Orang yang tidak sholat neraka sofa. Maka ini penting sekali Bapak Ibu, kita pastikan anak keturunan kita adalah orang yang sholat. Kalau tidak Bapak Ibu, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia ini masuk neraka Bapak Ibu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang yang tidak sholat itu Bapak Ibu, dia tahu Bapak Ibu bahwa sholat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hatinya tidak menggerakkan fisiknya untuk datang ke masjid Bapak Ibu. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata tapi tidak melihat kekuasaan Allah. Dan lihat di matunya Bapak Ibu itu kejadian di dunia. Ikunya kerajaan, iku akibatnya dicari di Bapak Ibu, tapi tidak ambil iktibar Bapak Ibu. Walahum azanul la yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadangannya Bapak Ibu, hayalah sholat, marilah sholat, hayalah para, marilah ribut dengan tadangannya Bapak Ibu. Tapi ini tanang-tanang saya, dan batu tetap nyampe, dan selimutnya tambahnya tutui. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu yang penuh neraka jahanam untuk mereka. Apa Allah gambarkan Bapak Ibu? Ini yang mengerikan sekali. Kalau ada suami ibu, jangan sampai anak kemanakan ibu, cucu ibu yang tidak menggunakan hatinya, matanya, telinganya untuk taat. Apa stempel Allah untuk dia? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih parah dari binatang ternak. Ini Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang mencap orang-orang yang tidak menggunakan hati, mata, dan telinganya untuk taat kepada Allah sama dengan binatang. Bahkan tidak hanya sama Bapak Ibu, lebih parah dari binatang. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, jangan kita punya anak lebih parah daripada binatang. Karena binatang ternak Bapak Ibu ya, binatang ternak kalau dia tidak ke masjid hayalah salah, dia tidak ke masjid tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya lah. Tapi kalau manusia hayalah salah dia tidak ke masjid, maka lebih parah daripada binatang. Dan binatang ternak itu Bapak Ibu ya, kalau misalnya pandai mengabaluannya, bisa hanya taat ke orang yang mengabaluannya Bapak Ibu. Sementara manusia dan kasih hati oleh Allah, dikasih mata oleh Allah, dikasih telinga oleh Allah, dan Allah bertakut dengan neraka dan mereka bergembira dengan surga, tidak pengaruh bagi dia Bapak Ibu. Maka ini lebih parah lagi daripada binatang ternak. Allah mengatakan ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Makanya Bapak Ibu ya, Allah sadar betul, Allah yang menjadikan kita. Allah tahu bahwa dunia ini betul-betul menipu Bapak Ibu. Sering kita kena dengan tipuan-tipuan dunia ini. Maka Allah berikan waktu-waktu tertentu untuk membersihkan itu, untuk membuang sifat-sifat binatang ternak itu Bapak Ibu. Salah satunya Bapak Ibu, hari Arafah. Hari Arafah ini Rasulullah mengatakan hari yang paling banyak Allah gunakan peluang untuk menggugurkan dosa. Maka di hari Arafah kita yakini hari ini hari Arafah Bapak Ibu, berbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, ketika saudara kita wukuf di Arafah, di antaranya amalan-amalannya kita minta ampun kepada Allah di hari Arafah. Dan ada juga bagi kita yang punya kesempatan untuk berpuasa, bayangkan ketika kita tidak hadir di Arafah, kita berada di luar Arafah, kita sadar sekarang ini hari Arafah, kita langsung ingat saudara kita sedang berkumpul
Arafah minta ampun. Dan adilnya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, bagi kita yang tidak punya kesempatan untuk hadir di Arafah, di luar Arafah pun Allah berikan fadilah-fadilah di Bapak Ibu, dengan berpuasa, dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara kita minta ampun di Arafah, kemudian setelah Arafah apalagi Bapak Ibu, dia pergi ke Musdalifah, mabit di situ. Kemudian mengumpulkan kerikil-kerikil dan melempar jumrah. Nah, melempar itu apa Bapak? Melempar sifat setan yang ada dalam dirinya, sifat yang hatinya yang tidak tertarik dengan agama, yang matanya tidak cenderung kepada Al-Quran, yang telinganya tidak mendengarkan hayat salat, dia lempar itu Bapak Ibu. Dan kita yang ikut berkorban Bapak Ibu, menyembelih hewan korban itu pada hakikatnya menyembelih sifat balhum adal yang ada pada diri kita. Maka bagi orang yang ikut korban atau yang tidak ikut korban, yang hadir menyaksikan penyembelihan hewan korban, atau mungkin dia tidak hadir tapi dia sadar sekarang ini orang sedang menyembelih korban, langsung camkan dalam hati, ya Allah, sekarang ini kami menyembelih korban, sekarang ini saudara kami menyembelih korban, ya Allah, buang sifat binatang ternak itu dalam diri kami, ya Allah. Betul-betul kita minta Bapak Ibu, kalau tidak kita khawatirkan jangan sampai ketika Allah panggil kita, di mata Allah kita tidak lebih dari binatang ternak. Ini persoalan yang sangat serius. Bersyukurlah kita Allah hadirkan kita di hari Arafah ini. Gunakanlah hari ini Bapak Ibu. Kalau bisa Ibu hari ini juga bisa membaca Quran. Kalau bisa 1 juz baca Quran ini, berbanyak kita istighfar Bapak Ibu, dan minta kepada Allah, jauhkanlah sifat binatang ternak itu dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan keyakinan penuh bahwa kita akan diampuni oleh Allah, dan Allah mengatakan Allah menurut sangkaan hamba-hambanya. Nah, itulah pengajian kita subuh ini di hari Arafah yang berkah. Jangan lupa Bapak Ibu, hari ini apa? Banyak istighfar, baca Al-Quran kalau biasa 1 juz. Mudah-mudahan kita tidak termasuk balhum. Kemudian informasi